atau foundations ya, terus juga kalau yang dari pemerintahnya beasiswa unggulan, terus apalagi beasiswa, dan masih banyak lah kalau dari pemerintah ya, ada BIP pokoknya. Masih banyak teman-teman beasiswa dari pemerintah itu, apalagi ini juga tergantung masing-masing kampus juga. Biasanya kalau misalnya kampusnya top top 10 PTN itu lebih banyak sih yang kerjasama bermitra sama si kampus itu untuk program beasiswa. Nah itu beasiswa yang beneran. Biasanya beasiswa yang beneran itu nge-cover biaya pendidikan kita itu minimal per bulan berapa berapa juta. Misalnya per bulannya itu 1 juta, atau ada yang 500 juga, tapi mostly 1 jutaan lah per bulan, 1 juta, atau mungkin digeblokin di apa ya, di cover semuanya penuh gitu. Jadi selama 4 tahun kita itu benar-benar di cover semuanya. Contohnya kayak beasiswa unggulan, Jabar Future Leader, terus beasiswa mana lagi tuh, ya beasiswa kayak gitulah ya, beasiswa kampus Merdeka, entah yang BIP itu kalau nggak salah beasiswa berprestasi dari Kemdikbud. Nah itu juga ada. Nah itu biasanya full gitu. Nah, itu beasiswa beneran gitu ya, yang aku klasifikasiin jadi beasiswa beneran tuh seperti itu. Jadi mereka itu ngasih pembiayaan ke orang yang dapat beasiswa itu gak nanggung, gak cuman ngasih sekali 2 juta udah, habis itu entah kemana gitu. Dan kuotanya juga biasanya lebih banyak kalau misalnya beasiswa beneran. Jadi penerimanya itu setiap tahunnya itu pasti banyak gitu, kayak gitu. Dan beasiswa beneran itu biasanya gak nyuruh upload to Ibon, gak nyuruh untuk follow, gak nyuruh untuk tag di komen dan lain sebagainya. Karena ciri-ciri tersebut itu ada di beasiswa recehan. Aku berani sebutin beasiswa recehan karena aku pernah mengikuti si tipikal beasiswa ini. Jadi mereka itu memang bukan dari lembaga yang gimana, misalnya dari yayasan, dari komunitas dan lain sebagainya. Well, niatnya bagus untuk ngasih beasiswa. Tapi karena di tahun 2021 gitu ya, 2020-2021 rame banget beasiswa recehan ini. Jadi kayak beasiswa tuh udah gak asik lagi. Maksudnya kita tuh daftar beasiswa tuh dan keterima jadi beasiswa, apa ya, penerima beasiswa itu apa ya, jadi dalam segi pembiayaan juga sebetulnya masih kurang. Apalagi buat teman-teman yang biaya perkuliahannya nyampe, ada tuh kalau misalnya aku sempat lihat di TikTok yang sampai 50 juta, atau sampai lulus nyampe 200 juta dan lain sebagainya gitu ya. Wow, gila. Terus daftar beasiswa yang kayak gitu, yang syaratnya itu ribet, harus daftar apa, misalnya harus follow, harus harus tag, harus repost di Instagram. Dan itu bener-bener apa ya, aku waktu itu gak mikirnya karena lagi BU gitu ya, lagi butuh uang, ya udah aku ikutan tuh yang kayak gitu tuh semua. Dan ternyata ya kecewa lah pokoknya. Diumuminnya juga mana ya, kuotanya apalagi sedikit, terus juga tapi yang daftar banyak. Pokoknya saran aku semakin gini ya, ciri-cirinya mau bedain beasiswa beneran sama beasiswa recehan itu, semakin banyak pasar apa ya, beasiswa beneran itu biasanya susah proses pendaftarannya. Kalau beasiswa yang recehan itu gampang daftarnya, modal follow share yang kayak gitu udah, pakai akun second juga gak apa-apa. Tapi kalau beasiswa asli memang nggak ada yang kayak gitu syaratnya, tapi lebih lengkap, lebih kompleks, esai, transkrip, apalagi tuh biasanya ya pokoknya prestasi yang kayak gitu dicantumin semua kayak gitu. Dan kalian bisa tahu lah perbedaannya dari mekanisme seleksinya gitu ya. Nah itu yang kedua, beasiswa recehan. Jadi karena aku pernah ikutan beberapa, tapi agak juga jangan aku sebutin di sini ya, kalian juga pasti takutnya ada yang tersinggung dan sebagainya. Cuman aku sebutkan ciri-cirinya seperti itu. Dan ya aku gagal di beasiswa instansi, atau yang beneran itu gagal juga. Yang dari instansi gagalnya karena tadi statusnya udah nerima beasiswa. Nah biasanya persyaratan mereka untuk apa ya, beasiswa yang dari instansi atau instansi pemerintahan kayak gitu, itu syaratnya jangan menerima beasiswa dari pihak lain, entah itu dari pihak kampus ataupun pihak sebelumnya. Jadi biar gak double dapat beasiswa penuhnya gitu. Nah karena aku udah dapat beasiswa parsial di kampus itu yang diskon pokoknya 70%-an lah pokoknya. Jadi pas daftar untuk beasiswa itu tuh apa ya istilahnya, di batal apa ya, gak keterimanya itu bukan pas tahap substansi tapi tahap administrasi loh, bayangkan. Jadi belum di esai, aku belum diperiksa, terus juga apalagi ya, persyaratan kayak misalnya prestasi, bukti, rekomendasi seperti itu belum diperiksa, tapi udah dibatalin karena gara-gara kita melanggar salah satu rule atau peraturan yang ditentukan oleh penyelenggara beasiswa, yaitu jangan menerima lebih dari 2 beasiswa. Jadi kalau misalnya teman-teman
beasiswa, terus kalian udah nerima hasil beasiswa dan ada persyaratan kalau misalnya di pas daftar itu gak boleh menerima 2 atau lebih beasiswa, ya udah jangan maksain daftar gitu, karena takutnya nanti berdampak juga kan sama apa ya, sama kalian kedepannya. Kan banyak tuh ada kasus waktu itu di mana sih, ada kayak penipuan gitu ya, bukan penipuan, jadi kayak KKN gitu lah, yang pakai orang dalam dan sebagainya seperti itu. Nah itu 2 kategori beasiswa yang biasanya sering dijumpai. Ada yang ketiga yang mungkin ini jarang dijumpai tapi sekalinya ketemu luar biasa bikin geleng-geleng kepala, itu fake scholarship atau beasiswa bohongan, beasiswa yang ya gimana ya karena aku mengalami ini juga ya teman-teman, aku mengalami. Jadi karena gagal di beasiswa instansi, di beasiswa yang recehan, gak dapet sama sekali di 2 kategori itu, aku coba tuh nyari kesempatan beasiswa, atau nggak nyari sih sebetulnya, tapi waktu itu dapat kabar ada penyelenggara apa ya, ada semacam kampus yang mau bantu untuk mengcover biaya kuliah 4 tahun, dan kita cuman daftarnya ini kayak biasalah ngumpulin berkas itu aja, tanpa ada seleksi wawancara, tanpa ada seleksi CV, tanpa ada seleksi apa. Jadi itu lebih diibaratkan ke beasiswa kurang mampu. Jadi kategorinya itu adalah benar-benar real beasiswa kurang mampu, bukan beasiswa berprestasi, bukan beasiswa non akademik dan lain sebagainya. Nah, ikutan tuh aku ke program beasiswa kurang mampu itu gitu ya. Aku kumpulin lah semuanya berkas-berkasnya, termasuk kayak SKTM gitu kan. Nah, ternyata awal-awal bahkan aku sampai offline ya, ketemu untuk ngumpulin si filenya itu langsung ke rumahnya, karena nggak bisa online gitu, jadi nggak kayak bisa disubmit kan atau dikumpulin lewat online, lewat website. Karena kalau beasiswa instansi itu biasanya kan bisa disubmit lewat online, bahkan yang receh-recehan pun kan itu lewat online juga, tapi ini tuh nggak bisa gitu lewat online, jadi harus lewat offline, karena kebetulan situ penyelenggaranya regional ya, jadi gak ada yang di luar provinsi Jawa Barat gitu, jadi harus di dalam provinsi Jawa Barat. Alhasil berkas-berkas yang dikumpulkannya pun adalah langsung gitu ke lokasi gitu, ke lokasi si rumah itunya. Ya pahitnya adalah 1 bulan ditungguin, oke kayaknya katanya masih proses SK-nya dan sebagainya, masih diproses dan sebagainya, jadi ditunggu aja. Tapi awalnya menjanjikannya adalah fix bakal keterima, jadi dijanjiin si beasiswa yang ditawarin ini tuh dari pihak tertentu ya, aku sebutnya entahlah oknum gitu, ini tuh kalian yang memang sudah mendaftar ini udah fix bakal keterima gitu, tinggal lengkapi aja persyaratannya, udah gak ada seleksi lain kayak gitu. Jadi seolah-olah jadi sudah mengklaim kelulusan beasiswa, otomatis dong yang lain, bahkan bukan cuma aku aja, itu seenggaknya udah tenang lah ya, walaupun kita nunggu 1 bulan. Oke, it's fine, mari kita sabar menunggu. Terus 2 bulan, berjalan 2 bulan. Nah, ini kenapa belum turun-turun SK-nya ya? Banyak tuh yang nanyain kayak di grup, Pak gimana ini kok belum turun gitu SK-nya dan sebagainya. Ya, nanti lagi diproses dulu dan sebagainya, bla gitu. Pokoknya entahlah waktu itu karena bener-bener, bayangin teman-teman, aku tuh udah ngorbanin untuk daftar PTN di 2021 demi program beasiswa ini yang full 4 tahun ini katanya. Aku korbanin gak ikut seleksi mandiri PTN manapun khusus untuk si kampus ini, karena aku mikirnya waktu itu yang penting sekarang tuh udah kuliah aja udah bersyukur gitu, karena aku udah tahu gitu cara belajar seperti apa dan bisa mempelajari ilmu atau apa ya, skill yang aku ingin kuasain itu dengan mudah gitu. Apalagi kalau misalnya aku passionnya kan di pemasaran itu, di internet tuh modulnya udah banyak gitu, udah tersebar lah, tinggal kita pandai-pandainya aja kan. Nah aku mikirnya waktu itu masih seperti itu, dan ya sampai 3 bulan itu tuh benar-benar belum ada keputusan sama sekali. Padahal di bulan kedua tuh perkuliahan tuh kayak udah jalan, cuman memang belum berbayar. Jadi udah kuliah di bulan kedua itu, cuman kita belum bayar ke kampus ya, karena kan kita jalurnya beasiswa dong, jadi jangan dulu bayar ke kampus gitu, kayak gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, ini udah pasti gak benar sih, ini pasti gak benar sih. Aku harus sadar kalau misalnya ya mana ada sih gitu orang yang mau ngasih beasiswa itu tanpa seleksi yang ketat dan sebagainya, mau untuk benar-benar berbagi kan pasti ada pertimbangan lah ya teman-teman. Kita tuh ngadain beasiswa tuh outputnya untuk apa sih, supaya misalnya si mahasiswa itu ya berguna bagi bangsa dan negara misalnya, atau apa gitu, ada tuntutan tersendiri lah dari beasiswa tersendiri, beasiswa itu tuh. Nah karena itu tuh yang kayak gitu tuh gak ada di fake scholarship ini, ya udah aku memutuskan untuk batalin aja semuanya. Pokoknya aku gak jadi untuk daftar ke kampus ini pakai beasiswa ini, enggak. Dan aku dari sana udah lupa izin dan sebagainya, aku gak jadi daftar di sini karena aku
kehidupan kamu selanjutnya. Dan aku pikir gitulah, pokoknya udah membuang waktu banyak gitu ya untuk melakukan hal yang lain yang harusnya lebih berfaedah. Dan ya aku batal untuk ikut ke sana. Dan apa yang terjadi setelah 2 bulan selanjutnya, kalau nggak salah 1-2 bulan selanjutnya, teman-teman aku yang masih bertahan untuk melakukan beasiswa itu belum kekasih juga tuh, belum kekasih, dan ujung-ujungnya adalah masuk reguler karena gak lolos di tahap, bukan gak lolos tapi kayak kuotanya dikurangi. Jadi kasihan tuh mereka yang udah nungguin hampir 4-5 bulan tapi gak dapet sih scholarshipnya. Dan ya aku banyak belajar dari hal tersebut gitu ya teman-teman. Dan semoga kalian juga jangan mengalami hal seperti ini, dan harus pintar-pintar ya. Selapan apapun kita, sebutuh apapun kita sama beasiswa, kita harus benar-benar bukan ngejual ketidakmampuan kita, tapi ngejual apa skill yang kita tawarkan di program beasiswa tersebut. Makanya sekarang aku kalau misalnya ditawarin beasiswa kurang mampu, aku gak mau daftar, walaupun sebetulnya aku lagi butuh kayak gitu. Jadi aku lebih baik meningkatkan kondisi ekonomi secara pribadi gitu ya, secara personal, sampai aku benar-benar mampu dan aku bisa menghasilkan prestasi. Nah setelah menghasilkan pencapaian yang cukup, baru aku daftar beasiswa. Nah kayak gitu, itu terjadi setelah kejadian itu. Makanya kayak misalnya, apalagi aku emang gak punya KIP ya, dan sebetulnya bisa bikin KIP waktu itu, cuman masalahnya adalah di DTKS kayak gitu ya tuh, aku beasilnya itu pas-pasan gitu, jadi antara mampu sama enggak. Jadi ya udah, ini gak bakal bener juga sih sebenarnya. Padahal waktu itu yang namanya kan ekonomi kan bergerak terus ya. Memang dulu aku misalnya ya bisa terbilang oke lah bisa, tapi karena COVID dan orang tua juga pekerjaannya terdampak dan itu berkurang sekali drastis ya, jadi ya udahlah, gak sesuai gitu si desil yang dari Kementerian Sosial itu sama kondisi saat ini. Nah kayak gitu. Nah berdasarkan 3 prinsip atau 3 jenis beasiswa tadi, entah itu yang instansi, recehan, sama yang flex scholarship, itu semua aku jalanin. Dan walaupun sekarang aku di UI ini belum mendapat beasiswa aja, tapi sekarang aku udah mulai daftar karena seperti yang aku bilang ya, yang lain di PTN gitu, itu pasti banyak kesempatan atau gerbang-gerbang untuk daftar beasiswa. Dan biasanya bervariasi gitu, itu tinggal kitanya aja. Khususnya beasiswa instansi ya, beasiswa yang beneran, bukan yang recehan, apalagi yang fake. Karena jarang loh kalau beasiswa fake itu biasanya di kampus-kampus yang gak terlalu terkenal atau kampusnya yang memang regional gitu, biasanya belum mencakup ke kegiatan yang nasional. Cuman ya itu, semoga teman-teman lebih teliti lagi dalam memilih program beasiswa. Se-BU-BU-nya kalian, se-BU-BU-nya kita butuh uang gitu ya dan sebagainya, tetap harus berpikir rasional. Nah mungkin waktu itu aku berpikirnya emosional, gak terlalu rasional, makanya penting untuk bisa mengontrol kondisi pikiran dan juga mental gitu pada saat kita menghadapi suatu permasalahan. Ya mungkin waktu itu karena permasalahan aku kayaknya ini udah terlalu rumit dan ribet gitu ya, terlebih sulit untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas. Jadi ya mungkin kalian juga bisa membayangkan lebih seperti itu. Coba teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke, semua aku mau ngucapin makasih banyak nih udah mendengarkan sharing dan cerita aku tadi ya. Karena jarang sekali aku bercerita seperti ini. Bahkan di live Instagram sebelum-sebelumnya juga gak pernah sih mungkin. Kalau misalnya yang menyangkut tentang pengalaman pribadi yang lebih personal. Tapi aku yakin pengalaman yang aku alami ini, walaupun gak berfaedah buat aku gitu ya kemarin kan, tapi bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kedepannya, untuk bisa lebih teliti, untuk bisa lebih memperhatikan untuk segi beasiswa ya, tentang siapa sih penyelenggara beasiswa tersebut kayak gitu. Dan saranku adalah coba kalau misalnya kita pengen dapat beasiswa yang lebih proper, jangan mengandalkan karena kita gak mampu, tapi kita juga harus memiliki prestasi yang bisa dijual ya, bisa ditawarkan ke penyelenggara beasiswa kalau kita tuh benar-benar layak untuk mendapat beasiswa kayak gitu. Oke. Dari Dani Zakiata Fahmi, jurusannya dulu apa bang? Administrasi bisnis. Jadi business administration itu jurusan pertama aku gitu ya. Makanya kenapa aku ada basic tentang ya
digital marketing konten, bikin desain yang kayak gitu ya, mungkin dasarnya juga itu dari jurusan awal, kepancingnya pada saat matkul marketing, dan aku ternyata memiliki bakat dan potensi di sana. Setelah dikembangkan 1 tahun sampai sekarang, ya itu mengubah sekali lah, mengubah alur bagaimana aku hidup. Kayak gitu ya. Buat teman-teman yang baru join, welcome, selamat bergabung ya. Curhatnya udah selesai. Entah bakal aku save atau enggak, nantilah kita bahas di akhir ya. Dari Kak ZVDZ. Kak, biasanya sumber atau tempat buat nyari beasiswa dari mana? Indonesia Scholarship atau Indonesia Beasiswa atau IND beasiswa itu ada. Pokoknya itu di IG-nya juga rame, suka share tentang informasi beasiswa. Ada grup Telegramnya juga. Aku cuma di sana. Kalau misalnya untuk sosial media IG sama Telegram, karena itu udah lengkap. Sisanya biasanya kampus selalu ada informasi dari bidang kemahasiswaan. Jadi nanti bidang kemahasiswaan bakal share informasi beasiswa, entah itu lewat sosmednya, lewat website, dan lain-lain. Silahkan dicari-cari aja sendiri sepandai mungkin, dan pastinya difilter ya. Dari Kak Afratunisa 12. Kak, cara cepat untuk menanggapi materi dosen gimana ya? Aktif bertanya supaya gak lemot. Balik lagi sih ke tujuannya kita. Kalau misalnya kita nanyanya supaya supaya ya sekedar kelihatan aktif sama dosen, supaya kelihatan kita itu gak lemot, mungkin kita bakal kesusahan nyari pertanyaannya. Tapi ketika kita benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan dosen, dan kita juga mendalami si materinya, ya fokus gitu ya sama materi tersebut, dan sebelumnya juga udah pernah belajar materi itu, misalnya pada saat malamnya, kita pasti ada pertanyaan aja gitu, pasti ada yang pengen kita tanyain. Entah itu pertanyaan seputar apa yang kita belum tahu, atau ada dilema pertanyaan yang mungkin kalian butuh konfirmasi ke dosen kalian, itu pasti ada. Karena pertanyaan itu datang ketika kita butuh gitu. Kalau misalnya kita gak butuh, ya udah jangan ditanyain aja. Kalau misalnya pertanyaan itu cukup untuk di-searching, searching aja. Kalau misalnya pertanyaan itu gak cukup untuk di-searching di internet, baru tanyain. Biasanya gitu sih. Kalau mahasiswa, kita ya usahainlah jangan asal nanya. Tapi ya untuk step awal, untuk ngeberaniin bertanya, ya bolehlah. Tapi kayaknya aku pikir kalian sudah menghabiskan waktu 12 tahun, ya harusnya untuk nanya itu adalah waktu yang pas lah saat sekolah. Cuman ada diskriminasi dulu tuh pada saat sekolah. Jadi ketika kita bertanya, mungkin ibaratnya apa ya, kita itu benar-benar apa ya, bukan bego sih, tapi kayak malu gitu. Kalau misalnya kita bertanya itu sebenarnya bukan malu bertanyanya, tapi malu dianggap bodoh sama yang lain gitu. Padahal sebetulnya bertanya itu kan adalah salah satu bentuk supaya kita jadi makin paham gitu apa yang lagi dibahas. Kayak gitu. Jadi tanyalah materi itu jikalau ada permasalahan yang ingin kalian tanyakan. Jangan bertanya tapi membawa pertanyaan yang gak terlalu relevan atau mungkin gak ada kaitannya sama materinya. Kayak gitu. Oke, dari Kak Seplina sampai pengalaman kakak untuk cara mendaftar beasiswa instansi itu gimana caranya, di link mana? Banyak sih beasiswa instansi itu. Jadi yang maksudnya beasiswa instansi itu adalah beasiswa yang penyelenggaraannya itu dari pihak swasta dan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah ada beasiswa unggulan, ada beasiswa JFL Future Leader buat yang di Jawa Barat, terus beasiswa apa lagi ya? Beasiswa BIP kalau nggak salah, yang dari Kemendikbud gitu ya. Terus beasiswa riset dan lain sebagainya, itu banyak pokoknya yang dari pemerintah. Karena ini tergantung semester juga kan. Biasanya beasiswa itu paling banyak di semester 3 ke atas. Nah, jadi buat maba-maba kayak semester 1, aku saat ini memang butuh perjuangan untuk nyari beasiswa. Jadi harus lihat-lihat juga sih penyelenggara instansinya juga. Kalau untuk yang recehan itu biasanya jadi mau itu semester 1, semester akhir, semester tengah, itu pasti yang nyelenggarain dan itu terbuka untuk umum. Nah, kayak gitu. Apa perlu aku sebutin? Jangan lah. Nanti cara belajar di demo sama akunnya gitu kan. Kayak gitu. Pokoknya pinter-pinter aja lah untuk beasiswa recehan itu. Kalian boleh daftar, tapi kalian harus siap bersaing dengan ribuan dan mungkin lebih banyak pendaftarnya daripada beasiswa yang dari negeri atau dari instansi swasta. Karena beasiswa recehan itu daftarnya gampang. Kalian cuma butuh follow, butuh tag, terus juga butuh apalagi tuh, repost biasanya, atau share ke 3 grup, share ke 5 grup SS, masukin ke Google Form,
terus ngisi CV yang udah dikasih template, pokoknya dibikin gampang lah beasiswa recehan itu. Nah, terus pas nanti juga keterimanya sedikit, gak banyak, soalnya biasanya penyelenggaranya itu yayasan atau komunitas yang masih berkembang. Jadi niat mereka sebetulnya bukan cuma untuk membantu memeratakan pendidikan di Indonesia, tapi juga untuk marketing. Karena aku orang marketing dan aku sering jadi korban marketing, jadi untuk sekarang aku tidak akan masuk ke dalam jurang yang sama lagi, ya termasuk tadi marketing beasiswa gitu ya. Jadi udah malas sekarang tuh jujur untuk ikutan beasiswa recehan seperti itu. Jadi lebih baik aku fokus aja mencari peluang lain untuk mendapatkan keuangan tambahan, jadi nggak ngandelin dari beasiswa. Kalau misalnya gak ada beasiswa instansi yang keterima, tapi semoga aja sih sekarang di UI aku bisa dapat beasiswa yang bener-bener dari instansi lah. Sekarang aku lagi daftar dan lagi nungguin pengumuman. Doain aja teman-teman, semoga aku bisa dapat beasiswa ya di tahun ini walaupun maba gitu ya. Kayak gitu. Semangat juga buat kalian yang lagi nyari beasiswa, entah itu beasiswa yang instansi ataupun yang tadi yang aku sebutkan yang recehan. Sama-sama baik kok tujuannya, cuman balik lagi ke prinsip kitanya aja sih. Oke, ada yang mau ditanyain lagi gak teman-teman? Kalau misalnya ada, silahkan di drop aja ya. Kita pembahasannya. Oh, ini sama fun fact ya. Curhat sama fun fact. Fun fact-nya paling aku sebutin di video kemarin aja ya. Di video. Oh, bentar, ini ada yang nanya lagi nih. Dari Kak Hendri, bagaimana cara konsisten jaga nilai IP yang kuliahnya dibiayai beasiswa biar gak sia-sia beasiswanya Kak? Nah iya, beasiswa itu amanah kan. Jadi kalau misalnya kita dapat beasiswa, kita harus maksimalin lah apa ya yang bisa kita lakuin gitu. Dalam segi akademik ya, akademik itu IPK ya, itu benar-benar harus bagus. Kenapa? Karena itu jadi pertimbangan. Nah, gimana cara untuk mempertahankan akademik? Sesimpel kalian jadikan si kuliah atau si belajarnya itu jadi prioritas utama. Jadi masukinnya jangan, kalau dulu aku waktu SMA itu prioritas aku sebetulnya bukan belajar banget, tapi ikut organisasi. Karena waktu itu kan ketua OSIS juga yang suka ngadain event-event jadi panitianya, jadi terpecah banget lah waktu SMA tuh. Tapi kalau misalnya kalian merasa ada tanggung jawab akademik atau menerima beasiswa, ya akademiknya harus dimasukin ke prioritas utama. Jangankan yang dapat beasiswa, yang enggak pun seharusnya belajar atau kuliah itu jadi prioritas utama. Karena seberapa aktif kalian di badan organisasi mahasiswa, di DPM, di himpunan dan lain sebagainya, atau kalian sering ikutan lomba-lomba sampai juara, kalau misalnya di dalam kampus atau di kuliahnya nilainya jelek, nanti susah lulusnya gitu. Kayak gitu kan logikanya. Jadi seenggaknya ngepas lah ya. Kalau misalnya 35 ke atas ya IP-nya bagus, 35 ke atas gitu ya. 3 pun untuk orang-orang tertentu yang kebanyakan aktif di luar kampus itu juga udah bagus gitu. Jadi IPK itu menurut aku relatif ya. Ini tergantung sama prioritas kita. Bisa aja kan orang yang aktif organisasi dapat IPK 3,5 itu udah bagus gitu. Tapi orang yang gak aktif organisasi cuman kuliah pulang dapat IPK 3,5 itu kayak biasa aja gitu. Karena harusnya secara logika dia itu bisa belajar lebih rajin, lebih ambis daripada yang aktif organisasi. Karena waktunya gak terbagi. Harusnya standarnya ya 38 lah kayak gitu. Nah jadi relatif ya, makanya IPK itu gak kayak nilai yang sering dibanding-bandingin kalau di sekolah. Kalau nilai ya pas sekolah ya pastilah suka dipampang dan sebagainya. IPK tuh enggak gitu. IPK kenapa jarang dipamerin, dipampang, apalagi dibanding-bandingkan gitu ya sama academic advisornya? Ya karena memang itu relatif. Setiap orang kuliah itu jawabnya bukan cuma untuk belajar, tapi banyak hal lain yang harus dilakukan, kayak melakukan riset penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan lain. Itu kan tridharma perguruan tinggi. Dan kita sebagai orang yang udah menyandang maha harus lebih dari siswanya gitu dalam segi dalam segi tadi gitu ya, untuk soal IPK. Jadi ya semangat aja, diperjuangkan aja, pasti bisa. Dan jangan lupain si belajarnya jadiin ke prioritas utama. Oke, ada lagi nih. Ini masih nyambung sih, ya udahlah aku bahas dulu ini ya. Bagaimana supaya akademik tetap stabil bahkan naik tapi organisasi tetap jalan. Waktu SMA aku itu kebilang orang yang jarang belajar di rumah. Jadi waktu SMA itu aku kenapa jarang belajar di rumah? Karena pulang ke rumahnya pun kadang malam. Terus jam 6 lah, jam 6 sore itu paling awal
karena aku aktif juga di organisasi OSIS. Di luar OSIS, kalau di Jawa Barat itu ada organisasi namanya kayak Forum OSIS Jawa Barat, terus ada Forum Pelajar Sadar Hukum HAM, terus ada terus aku sempat juga bikin komunitas gitu kan. Jadi kegiatannya itu mostly sebetulnya SMA itu aku habis sama kegiatan di luar kelas gitu ya, makanya sering dispen dan lain sebagainya, tapi masih sempat aja untuk ranking paralel gitu ya. Nah, gimana cara aku ngatur waktu belajar? Yaitu adalah memanfaatkan pembelajaran di kelas kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian berkesempatan bertemu dengan guru aku di SMA gitu, aku tuh di SMA tuh kalau misalnya guru lagi menjelaskan bisa dibilang antusias lah. Jadi antusias itu benar-benar nyimak gitu, jarang ngobrol sama orang yang lain saat guru menerangkan, jarang lihat HP saat guru menerangkan. Jadi benar-benar fokus ke apa ya, ke apa yang disampaikan sama si gurunya gitu. Kita itu pada saat di kelas tuh benar-benar fokus sama apa yang disampaikan sama guru atau dosen. Jangan sampai mata kita itu kemana-mana atau gak fokus. Nah, walaupun kita jarang belajar di rumah atau gak rutin, gak konsisten, kalau misalnya kita serius belajar di sekolahnya, waktu jam kos kita belajar, waktu di kelas ada gurunya kita belajar, itu harusnya udah cukup gitu. Kalau misalnya masih jauh-jauh ke ujian, kalau misalnya mendekati ujian ya kita perlu untuk belajar di rumah. Nah, itu cara sederhana yang aku terapin gitu ya selama 3 tahun di SMA. Dan juga kalian pernah bilang gak sih dulu mungkin ya guru kalian pernah cerita dulu tuh ibu atau bapak tuh kalau misalnya sebelum orang lain masuk ke kelas gitu ya, sebelum bel berbunyi tanda masuk kelas, nah datang ke sekolah tuh paling rajin. Misalnya yang masuknya sekolah jam 7, jadi jam setengah 7. Untuk apa? Untuk review materi yang akan datang di kelas nanti saat berlangsung. Terus pada saat pulang sekolah gak langsung pulang gitu, tapi nemenin yang piket. Nah, yang lain piket, nah ibu belajar lagi atau bapak belajar lagi materi yang barusan dipelajarin gitu, biar gak lupa. Nah, itu tuh adalah cara sederhana yang harusnya bisa dilakuin ya, apalagi buat adik-adik SMA. Kalau misalnya untuk mahasiswa sebetulnya bisa, tapi tergantung. Kalau misalnya ada matkul yang bentrok, gak bisa tuh sebelum atau setelahnya kita belajar. Jadi harus cek and recheck lagi si jadwalnya. Dan biasanya untuk mahasiswa kebanyakan malam belajar gitu ya, malam. Karena kalau pagi atau siangnya, apalagi udah mulai offline lagi, kebanyakan organisasi, aktivitas, ada yang sambil magang juga kan, apalagi wah itu lebih padat lagi. Seperti itu ya, kalau misalnya pengen jalan organisasi plus juga akademik gak terlalu hancur kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Fainizar. Oke, ini aku jawab ya langsung. Kak, ceritain dong cara bangun mental yang kuat dan konsisten. Jujur teman-teman, semenjak aku mental aku tuh naik turun ya. Awalnya aku kan dikasih hidup yang lurus-lurus aja. Jadi SMP dan SMA aku tuh gak menyenangkan. Jadi gini, SD itu dikasih hidup yang paling menyenangkan lah, karena aku gak ada tanggung jawab belajar gimana. Jadi SD itu aku habis sama main. Bahkan ranking tuh aku ranking 30 ke atas, pokoknya terakhir lah pokoknya SD mah. Terus SMP mulai agak sadar sama pentingnya nih untuk belajar. Nah, SMP agak naik tuh. Jadi awalnya kelas 1 peringkat 4, kelas 2 peringkat 1, kelas 3 peringkat 1 dalam segi akademik ranking ya. Waktu itu kan ranking masih bener-bener kayak gimana gitu kan. Ya walaupun ya ranking gak ngaruh juga sih untuk mengantarkan aku ke SNMPTN karena gak masuk kan. Oke. Nah, SMP, SD, SMP, SMA itu kehidupan tuh lurus-lurus aja. Apa yang aku pengenkan itu semuanya tercapai dengan mudah. Pengen dapat beasiswa di SMA full, oke, dapat gitu ya. Pengen juara lomba dapat, pengen ranking dapat, pengen apalagi aktif organisasi jadi ketua OSIS dapat. Pokoknya SMP, SMA itu adalah masa ketika hidup aku tuh lurus-lurus aja. Tapi ketika lulus, wow, kalau misalnya kalian udah lihat yang itu, yang reels aku yang terbaru, nah kurang lebih seperti itu ringkasannya. Dan pokoknya panjang sekali perjalanannya. Dan mental aku waktu benar-benar turun sekali adalah ketika itu resign kampus, ketipu beasiswa, dan memutuskan untuk gap year. Terus bangun belajar cara belajar pula. Nah di sana seakan-akan aku tuh waktu itu tuh memiliki dua sifat lah bisa dibilang, sifat secara nyata dan sifat secara sosial media. Jadi waktu itu bener-bener karena posisinya stres dan cara belajar nanggung udah dibikin, tapi aku mengalami kejadian seperti ini.
kan kalau misalnya berhenti sayang ya, udah nyampe 7.000 followers tapi aku berhenti untuk share tips belajar karena gara-gara masalah pribadi, itu rasanya sayang sekali gitu. Kita udah bangun hampir belajar cara belajar itu lama bertemunya itu di 7 bulan pertama. Jadi selama 7 bulan itu followers tuh masih 5.000, masih 4.000. Itu bener-bener wah, pokoknya pengen resign aja lah bikin konten tuh. Tapi karena aku gak pengen sia-sia lagi kayak sebelumnya, aku udah kuliah 2 semester tapi sia-sia lah bisa dibilang karena gak lanjut. Jadi apa yang aku lakukan selanjutnya adalah aku pengen bener-bener sampai tuntas, sampai aku mendapatkan hasilnya, walaupun itu caranya lama. Nah itu prinsip yang aku pegang ya. Walaupun pada saat bikin konten itu wah aku banyak tekanan, terus juga apalagi aku yang dulunya terkenal orangnya apa ya, bisa dibilang ambis, terus rajin, terus ya mungkin orang-orang lain nyebutnya kayak pinter dan lain sebagainya gitu kan, karena rankingnya bagus. Terus ya pastilah ada beban ekspektasi di dalam sana, dan kalian mungkin yang merasakan hal seperti ini pernah mengalaminya gitu kan, ketika orang-orang, keluarga, terus juga kerabat, sahabat, guru-guru mengharapkan kita itu harusnya gini loh, misalnya kita tuh harusnya sukses loh gitu, padahal kan kita dulunya itu pinter atau apa gitu, tapi menjalani kehidupan yang sebenarnya gak berhasil gitu. Bahkan kayak yang biasa-biasa aja waktu itu kayak bisa lulus SNMPTN sebegitu mudahnya gitu, yang gak terlalu pinter. Nah sedangkan aku ini udah paralel 3 tahun, terus nilai itu istilahnya gak jelek-jelek amat, naik terus gitu kan. Terus kenapa itu? Ya banyak faktor ya, salah satunya juga asal dimana kita sekolah, akreditasinya atau alumninya dan lain sebagainya. Cuman ya mental aku tuh teruji ketika dari masa tadi setelah resign dari kampus. Dari sana mulai agak apa ya, agak sedikit stres mungkin ya, karena waktu itu udah gak bisa berharap sama siapa lagi, apalagi posisinya juga lagi pikirannya nggak rasional lagi, jadi emosional. Itu lumayan lama, agak aku membutuhkan 1-2 bulan untuk recovery, untuk bangkit kembali. Setelah yang terakhir tuh kejadian penutup itu adalah yang paling parah, ketika ketipu beasiswa. Itu paling parah, penutup itu ya. Setelah jadi alurnya itu resign dari kampus di 2021, bikin belajar cara belajar, terus nyoba daftar beasiswa tadi yang ketipu. Nah setelah ketipu mencoba untuk persiapan PTN, tapi nggak serta merta yaudahlah ini ini gagal nih karena terindikasi penipuan terus aku langsung semangat siap-siap untuk PTN. Enggak, karena ada keraguan atau mental block yang aku alami ketika ini bener gak sih, misalnya masih bisa gak sih untuk persiapan PTN, materi udah dilupain selama 1 tahun, terus udah ada belajar cara belajar juga, apakah masih bisa konsisten konten sama belajar gitu kan, apakah masih bisa balance untuk belajar materi SMA yang terdahulu yang belum terpelajari sama sharing di sosial media, di Instagram. Dan setelah berpikir lama sekali dan alhasil ya udahlah, kita gak pernah tahu kalau misalnya kita gak mencoba gitu. Dulu mungkin percobaanku kurang. Kenapa aku mudah untuk apa misalnya kayak ya mengalami hal-hal yang nggak terlalu bernasib baik lah ya? Mungkin karena aku nggak berani untuk mengambil percobaan yang lebih nekat atau lebih apa ya, lebih menantang gitu. Walaupun sebetulnya selalu menantang sih percobaan yang aku ambil tuh. Nah 1 atau 2 bulan sebetulnya yang ngebangkitin tuh adalah faktor dalam diri. Jadi faktor dalam diri kita yang mendorong benar-benar kita untuk maju, bukan dari orang lain dulu awalnya ya, tapi aku sebutin lagi, nanti sebutin faktor yang dari luarnya juga. Nah aku memutuskan untuk daftar PTN lagi tuh dan memilih UI itu adalah ketika waktu itu aku merasa benar-benar apa ya, menjadi orang yang benar-benar bego gitu. Jadi kasarnya seperti itu. Jadi evaluasi setelah evaluasi, iya aku benar-benar bego gitu. Kenapa setelah dapat kejadian seperti ini masih mengulangi cara yang sama seperti itu, padahal itu gak efektif. Kenapa nggak coba misalnya cara belajar waktu persiapan SBMPTN dulu kan salah gitu. Aku belajar cuman ngambis aja terus, tapi nggak pakai cara belajar untuk ngerjain soal yang lebih efektif, terus juga flashcard dan lain-lain. Kenapa sekarang nggak nyoba daftar lagi, tapi semuanya cara belajarnya diganti gitu? Maksudnya yang dulu mungkin oke lah, Iwan itu atau Wans itu ambis belajar, tapi sekarang tuh jangan ambis belajar aja gitu loh. Tapi kita tuh ya pakai cara-cara belajar lain untuk persiapan tes yang lebih efektif, kayak drill bank soal, terus juga kalau yang ada bahasa Inggrisnya flashcard, terus udah ada kan prinsip waktu belajar Pomodoro ini yang 25 menit ya, tuh 25 menit, terus juga yang Feynman juga aku sering terapin, terus cara-cara belajar lain. Nah karena melihat ada harapan dan juga
aku gak bisa nih kayak gini terus gitu kan, harus ada sesuatu yang men-challenge untuk bisa lebih lagi. Walaupun aku menyadari waktu itu adalah kebutuhanku untuk kuliah gak terlalu apa ya, karena materi untuk digital marketing yang kayak gitu tuh ada di internet, tapi yang aku butuhkan adalah kesempatan untuk menjalin relasi dengan banyak orang, dan juga untuk mengubah pola pikir yang mungkin selama ini tuh masih salah gitu di pikiran aku. Karena buktinya adalah aku masih bisa tuh ketipu sama penyelenggara beasiswa. Itu berarti pola pikir kita bisa konsisten melakukan suatu hal adalah ketika kita bisa apa ya, bisa yakin sama tujuan atau target yang pengen kita capai, kayak gitu. Kalau misalnya kita gak yakin sama diri kita sendiri, udah itu awalnya bakal langsung pesimis, merot, dan mental kita bakal breakdown terus gitu ya. Breakdown terus. Aduh, aku jadi ingat-ingat jadi masa pas ini ya, dulu aku jarang sekali nangis ya, jadi jarang kayak gimana gitu ya. Tapi semenjak waktu gap year itu dan banyak beban-beban yang datang ke pikiran otak aku, terus juga pokoknya permasalahan kehidupan juga ada gitu. Dari sana aku mulai agak ya kadang suka tiba-tiba nangis sendiri itu. Terus tengah malam apa sih namanya, merenungi apa yang udah aku capai itu, ternyata memang terlihat sama orang lain tuh apa ya, bagus itu. Aku dapat sekian followers dari belajar cara belajar, aku bisa menghasilkan apa dan lain sebagainya, bikin itu. Tapi di belakang itu aku tuh menangis gitu, menangis karena kenapa gitu aku masih bisa apa ya tidak bisa maksimal dalam mengejar apa yang aku inginkan. Nah kayak gitu. Tapi tujuan yang aku targetkan lah yaitu untuk bisa tadi, kalau misalnya untuk berkuliah sebetulnya adalah itu, untuk mengubah pola pikir dan juga untuk menjalin relasi. Aku pikir cara belajar ini tuh akan percuma, aku tuh gak bakal jadi apa ya, orang yang benar-benar berdampak dan bermanfaat kalau relasi yang aku jalin tuh cuman ini aja gitu, cuman ya sesama followers aja. Tapi aku gak nyoba untuk dengan aku berkuliah, mungkin kesempatan untuk kolaborasi dengan orang-orang yang lebih hebat dari aku tuh bakal lebih luas gitu ya. Nah kayak gitu. Terus juga pola pikir, karena bakal beda kalau misalnya kalian ngasih kasus ke anak SMA sama anak kuliah. Nah kuliah itu biasanya lebih terstruktur karena memang dilatihnya lebih advance gitu, si pola pikirnya memang sudah terlatih memanajemen tugas yang banyak, menjadi lebih ini. Nah itu yang aku kejar gitu, dan itu penting untuk perkembangan karir juga ke depannya. Dan ya aku yakin untuk jurusan aku saat ini di UI, karena kenapa, aku udah pernah nemu ikigai dan gak jauh beda sama jurusan yang aku ambil sekarang. Jadi apa yang aku suka, terus apa skill atau keahlian yang aku punya, terus apakah skill itu menghasilkan uang atau enggak, dan juga yang terakhir itu apa ya ikigai. Setelah gitu bentar, yang pertama tuh apa yang aku suka, yang kedua apa yang kita ahli, yang keempat, yang ketiga itu oh iya, apakah apa yang dunia butuhkan, atau what world people need, itu kalau gak salah ya, apa yang dunia butuhkan atau apa yang masyarakat kita butuhkan ilmunya gitu. Dan yang keempat itu apakah kita dibayar dari ilmu tersebut atau enggak. Jadi aku jabarin, ikigai itu simpelnya kayak gini. Aku ini ya, pertama apa ya, passion atau apa materi yang aku sukai, bidang yang aku sukai adalah pemasaran digital. Itu ya, apa yang aku ahli di bidang itu, karena udah terlatih, udah banyak pengalaman dan sebagainya. Aku merasa aku tuh jago di bidang kreatif, digital marketing yang kreatif gitu. Nah mungkin kalian juga menyadari lah dari beberapa postingan aku, kesannya kayak kelihatan lebih beda dari yang lainnya. Mungkin karena itu berdasarkan apa yang aku minati dan apa skill yang aku kembangkan. Nah itu dua. Jadi aku di pemasaran digital, terus juga di kreatif digital marketing. Dan terus yang ketiga, orang-orang tuh membutuhkan apa ya, informasi yang benar-benar bermanfaat gitu, seperti belajar ini. Dan aku sudah menemukan, oh iya, selain pemasaran, aku juga memang memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan atau belajar. Dan orang-orang pasti membutuhkan tentang cara belajar, tentang gimana cara untuk membaca buku dengan efektif dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu, jadi udah memenuhi itu apa yang aku lakukan sekarang ini. Ketiga, ikigai. Nah yang keempat, apakah hobi atau misalnya ikigai atau passion belajar kita itu menghasilkan uang supaya kondisi finansial kita terjaga?
sejauh ini aku alhamdulillah sudah menghasilkan gitu ya. Nah dari mana ya, sebetulnya banyak ya, kalau karena berhubung aku jalurnya konten kreator ya, mungkin aku juga bikin ebook, aku juga dapat hidup dari sana lah, salah satunya gitu ya, dari sponsor juga kalau misalnya ada gitu, terus juga dari afiliasi dan lain sebagainya. Jadi industri yang aku geluti sekarang itu sudah menjawab keempat ikigai itu. Nah, kalau misalnya kalian merasa belum ketemu sama ikigainya, saran aku coba dari sekarang. Bahkan aku ikigai itu dari pas kuliah di kampus pertama semester 1 itu udah ada tugas untuk nyari ikigai, terus untuk menemukan apa sih, emotional intelligence juga udah, tinggal realisasinya aja seperti apa. Nah, itu faktor internal yang paling berpengaruh ya. Coba PR-nya itu cari ikigainya. Mungkin nanti aku bakal bahas di next konten ya untuk ikigai ini. Oke, dan faktor dari luarnya supaya mental kita. Jujur aku tuh kalau dari luar bingung ya teman-teman, karena apa ya, untuk orang yang ambis seperti aku tuh jujur memiliki relasi pertemanan yang nggak begitu dalam, karena jarang nongkrong, jarang apa ya, jarang berdiskusi yang gimana gitu kan. Ya intinya jarang nongkrong sih. Jadi kayak kalau misalnya kenal sama temen pun yang sama-sama suka belajar, dan biasanya yang suka belajar tuh ambis-ambis sendiri gitu, gak suka untuk banyak apa ya, banyak berkabar, bersosialisasi, atau jarang nongkrong bersama gitu kan. Nah jadi dalam mendapatkan motivasi yang dari luar, yang paling penting itu adalah keluarga. Itu keluarga yang paling utama, tapi keluarga itu juga aku rasa gak cukup kayak gitu, karena kadang keluarga gak mengerti apa yang kita kerjakan ini apa gitu kan, kayak gitu. Itu sering terjadi. Makanya aku waktu itu kalau misalnya harus diceritain gitu ya, di saat lagi benar-benar membutuhkan motivasi untuk bisa bangkit gitu ya, untuk bisa memperbaiki mental, aku ketemu sama seseorang yang sebetulnya dia tuh bukan orang yang spesial buat aku gitu ya awalnya. Tapi aku pikir apa ya, mungkin dengan cara itulah, dengan cara aku tahu dia gitu, dia bisa sedikit hadir lah pada saat aku mengalami keterpurukan atau masa-masa kelam seperti itu. Karena jarang orang yang memang ada pada saat kita merasa di titik terendah. Kebanyakan orang-orang itu ada pada saat kita di titik yang lumayan tinggi gitu. Kayak misalnya kita udah berhasil mencapai suatu hal, banyak tuh yang kayak wah selamat ya Kak Uas dan sebagainya. Wah banyak. Itu juga bisa kalian lihat di kayak misalnya di post aku yang terakhir yang reels, itu pasti banyak itu yang ngasih selamat dan sebagainya. Karena memang orang-orang hanya peduli sama hasil, tapi tidak melihat proses. Itu adalah hukum alam, jadi wajar. Tapi kalau misalnya kalian merasa sedang berada di titik terendah, terus ada orang yang benar-benar peduli dan juga ingin menemani dan bercerita dengan kalian, pokoknya jangan lupakan orang itu. Itu sih kuncinya. Karena siapa tahu dengan cara itulah kalian bisa menjadi lebih baik lagi dan mengejar apapun yang kalian inginkan. Dan itu terjadi gitu sama aku. Jadi ketika ya istilahnya kayak kita ngobrol biasa gitu ya, dan dari obrolan itu selain rasa stres aku terhilangkan gitu ya, karena mostly ya apa yang aku pikirkan itu rata-rata karir terus gitu mikir, tapi nggak berpikir tentang gimana cara untuk menjadi bahagia, gimana cara untuk bisa memiliki sense of feelness kayak gitu. Itu nggak ada gitu di pikiranku tuh. Pikirannya gimana cara karir ini biar sukses dan sebagainya kayak gitu. Padahal di samping mengejar tujuan, kita tuh perlu hal-hal yang seperti itu ya. Contohnya kalau misalnya kalian punya orang yang spesial di hidup kalian ya, dengan cara itulah mungkin orang itu bisa membantu kalian untuk termotivasi bangkit kembali dalam belajar. Dan itu pun sama apa yang aku alami gitu. Jadi ya secara gak langsung aku juga termotivasi karena ada dia gitu, untuk bisa bangkit milik PTN yang idealis, walaupun sebetulnya waktu itu lagi terpuruk-terpuruknya. Jadi saran aku, selagi kita masih muda, cobalah untuk idealis walaupun dalam gempuran kehidupan yang realistis. Kayak gitu. Karena kalau misalnya udah tua, udah berkeluarga, gak bisa tuh kita idealis selamanya. Tapi kalau misalnya masih muda, selama kita belum punya tanggungan, idealis apa ya, perjuangkan gitu idealis kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kejar gitu. Kalau misalnya kita masih muda. Tapi kalau udah tua, wah tuh susah sekali sih untuk bisa idealis. Dikit-dikit mau ngejalanin apa gitu, hobi, waduh ini harus kerja untuk memenuhi keluarga, atau harus persiapan untuk beli rumah ke KPR dan sebagainya kayak gitu.
Seperti itu ya teman-teman untuk tadi tentang mental. Sepertinya 2 pertanyaan lagi lah ya kita akan bahas di sini, yaitu tentang dari Kak Haidar. Saya sekolah SMK bang, persiapan merantau apa aja bang? Saya bentar lagi lulus tutorial. Aku berangkat tanggal 3 kayaknya, ketiga ke Depok berangkat dan ngekos di sana. Jadi sekarang belum benar-benar merantau. Tipsnya ya kita harus sebetulnya ya, cari tahu aja di lingkungan sekitar merantau kita nanti bakal seperti apa, dari mulai aspek apa ya, jarak misalnya dari kalau kos ya, dari kos ke sekitarnya itu, ke rumah makan, ke tempat print yang kayak gitu ya, kita harus sudah tahu lah, sudah tergambar, atau nanti pas nyampe di sana itu bisa kita lakukan ya, hunting-hunting hal-hal seperti itu. Terus apalagi ya, ya biaya juga itu gak kalah penting, karena kalau misalnya kalian merantau ya biaya kosan, biaya hidup itu kan harus kalian siapkan juga. Terus apalagi ya tutorialnya, jujur aku juga waktu nyari kos masih terkendala ya teman-teman, tapi kayaknya udah dapet sekarang, udah fix yang itu. Jadi itu sih, harus nyari-nyari informasi tentang kehidupan di sekitar tempat tinggal baru kalian pada saat merantau nanti. Dan kalau misalnya ada kultur shock, kalau misalnya merantaunya ke luar negeri atau ke tempat yang jauh dari kampung ke kota, kayak aku Bandungnya bukan di Bandung kotanya tapi di Bandung kabupaten, jadi suasananya itu masih perkampungan. Nah nanti ke Depok ini background yang kayak gini, ini background kayak gini bakal beda teman-teman. Nanti kalau misalnya kita live lagi itu bakal beda tampil di belakangnya, entah itu aku live nya lagi di mana, di kosan atau di luar, pokoknya belakangnya bakal beda. Nah jadi harus disiapin aja sih apa, mental culture shocknya kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Tri Hardianti, menurut kakak belajar sistem kubus semangat worth it gak sih? Enggak sih. Dulu pas aku belum tahu SKS itu ternyata ya taunya SKS itu ya sah-sah aja gitu, nggak terlalu ngefek atau gimana, ya masih menjalani gitu. Tapi setelah aku belajar tentang cara belajar atau meta learning ini, ternyata SKS itu gak efektif dan itu hanya membuang-buang waktu dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka pendek memang ujian kita mungkin bisa ya pas-pasan lah nilainya, gak terlalu jelek. Tapi kalau kita nyebutnya jangka panjang, apa yang udah kita pelajarin saat SKS itu gak bakal ada yang menempel sama sekali. Kalaupun ada yang menempel, bakal cepet lupa. Percaya deh. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak gini, teman-teman mau bangun rumah, terus coba bangun bata di pinggir-pinggirnya, pakai semen kan bata itu. Nah, kalian coba bangun bata terus aja tanpa nunggu semennya kering sampai atas bangunannya itu, dindingnya itu. Pasti gak lama kemudian batanya bakal roboh. Bener gak? Tapi kalau misalnya kita bangun bata dikit-dikit aja, terus nunggu batanya kering dulu, si semennya kering, terus ambil lagi bata yang lain, kita tembok lagi sampai semennya kering. Nah itu kan bakal kokoh si bangunannya dan menghasilkan si struktur bangunan yang kuat dan kokoh gitu ya. Ini juga diibaratkan saat kita belajar SKS. Ketika kita belajar SKS, itu ibaratnya kita bangun bata langsung dilangsungkan gitu ya semuanya, tanpa nunggu semennya kering. Alhasil pemahaman kita yang udah kita pelajarin itu bakal roboh, bakal lupa lagi. Kalau misalnya kita belajar sedikit demi sedikit, bertahap dan konsisten gitu ya, rutin, kita punya cara belajar sendiri, waktu belajar sendiri, itu kita ibaratnya bangun bata yang sedikit-sedikit nunggu kering dulu, terus nanti batain lagi sampai kering lagi semennya. Itu pemahaman kita tuh akan terbentuk dengan lebih kuat dan kokoh. Seperti bangunan yang kita tinggali, ini kan pasti nunggu semennya kering dulu, gak sampai langsung batanya ditumpuk sampai atas dan semennya masih basah terus aja, pasti bakal roboh. Nah itu ibaratnya saat kita belajar SKS sama belajar konsisten dari jauh, dari gadi gadi dadak lah bisa dibilang, gak kayak tahu bulan. Nah setelah aku belajar itu ya udah, ini SKS harus dihilangkan. Jangan SKS minimal hamin 1 minggu lah, itu udah oke lah. Kalau misalnya mau ujian ya, hamin 1 minggu belajar itu masih bisa. Kalau misalnya hamin 3 hari tergantung kemampuan kitanya. Kalau misalnya kita fokusnya kuat, mungkin bisa aja, tapi untuk UAS bakal kewalahan. Apalagi untuk tes PTN kayak gitu, gak bisa. Gak ada aturannya itu belajar sistem kubut semalam atau cuma cukup 3 hari. Seperti itu ya teman-teman.
Bang, abang masuk jalur apa? Jalur SIMAK UI, SIMAK UI 2022 ya. Jadi SIMAK UI itu adalah seleksi mandiri yang diadain khusus sama UI. Dan itu kuotanya biasanya lebih banyak dari SBMPTN. Ya, kemarin aja yang daftar berapa ya? Nyampe 56.000 lah total ya, Kayak gitu. Kak Paru 4077. Bang, tolong ceritakan tips cum laude lah, Bang. Apakah belajarnya kita harus lebih rajin dari teman kita dari teman kita. Aku belum cum laude, tapi kalau misalnya berdasarkan ya sebetulnya sama aja sih antara cum laude, IPK bagus, tips untuk bisa dapat ranking 1, nilai bagus. Itu balik lagi sih ke cara belajar sama tadi yang pertama yang harus dilakuin minimal harus ambis dulu atau rajin belajar dulu. Setelah rajin gak cukup aja tuh, karena aku juga dulu SBMPTN UTBK rajin belajar, hamin 4 bulan udah belajar UTBK, tapi cuma modal rajin ya, rajin aja nih, catat rajin, dan itu gak mengantarkan untuk lolos. Terus setelah kita rajin, kalau misalnya udah, coba perbaiki cara belajar kita. Apakah cara belajar yang kita terapkan itu udah sesuai sama materi yang lagi kita pelajarin? Kalau misalnya ada materi hitungan, ya kita pakai cara belajar untuk khusus hitungan, kayak drilling, kayak misalnya apalah gitu, mengerjakan latihan soal. Kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris, ya pakai cara belajar yang efektif untuk belajar bahasa Inggris. Dan bidang-bidang yang lainnya juga sama, pasti ada cara belajarnya. Nah, untuk tahu cara belajar kayak gini tuh di mana aja sih? Nah, makanya aku bikin akun ini, belajar cara belajar gitu. Jadi, kumpulan cara belajar yang bisa diterapkan di berbagai bidang, dan kalian bisa pilih nanti cara belajar mana yang sekiranya cocok sama materi yang lagi kalian pelajari. Termasuk juga aku menyampaikannya juga di e-book. Kenapa? Karena kalau misalnya di konten kan kadang suka nanggung ya sedikit, tapi kalau untuk di e-book yang udah aku tulis itu aku bisa menjelaskan sedetail-detailnya dengan konsep dan juga contoh konkretnya gitu. Jadi bisa lebih konferensif kayak gitu. Jadi terapin cara-cara belajar yang efektif sesuai dengan mata pelajaran dan juga pastinya kenyamanan diri kita sendiri. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut, bisa lah kepoin dulu nanti di link yang ada di bio. Di sana ada link ebook aku, kalian bisa cari tahu aja. Ada yang tentang belajar cara belajarnya, yang original, yang pertama kali aku tulis. Yang kedua ada yang 100 study hacks, dan yang ketiga ada yang lancar nugas. Itu udah di paket bundle, jadi lebih murah juga harganya. Terus ada membershipnya juga. Dan nanti Instagram kan bakal ada fitur baru, fitur membership premium. Jadi membership premium itu adalah fitur yang dikeluarkan Instagram khusus untuk berlangganan ke konten kreator tertentu. Nah, jadi nanti aku bakal buka membership itu plus membership e-booknya bakal digabungin. Jadi pada saat kalian langganan IG aku di belajar cara belajar, nanti kalian juga bakal otomatis mendapatkan si e-booknya. Jadi all out lah semuanya gitu. Manfaatnya apa kalau misalnya membership IG? Membership IG itu banyak ya manfaatnya. Kayak misalnya kalian lagi live kayak gini, nanti kalian bakal bukan live sih, lagi DM, misalnya kalian nge-DM ke aku, nanti bakal muncul paling atas dan ada tombol badge atau lencana di kanan nama kalian. Oh, ini member, berarti aku bakal memprioritaskan orang-orang yang nge-DM untuk dijawab lebih dulu yang udah langgan membership gitu ya. Ya karena itu nanti ada skema berbayar gitu kan kalau membership. Nah, terus untuk live kayak gini, ini bisa khusus untuk member gitu. Jadi Instagram bisa nyiapin live khusus, nggak cuma umum kayak gini, tapi bisa khusus untuk member yang udah join ke kreator tertentu. Misalnya kalau kalian nanti langganan ke member belajar cara belajar, aku bisa ngadain live terjadwal hari tertentu untuk ngadain live seperti ini. Kita tanya jawab khusus, bahkan nanti kita bisa panggil kalian untuk lebih sharingnya langsung, ngomong langsung gitu ya. Itu lebih bisa gitu, lebih spesifik lah. Terus yang terakhir adalah ketika kalian komen, nah nanti ada tandanya, misalnya lencananya itu warna merah, wah ini berarti udah langganan membership. Jadi bisa ngebedain pada saat kalian berinteraksi di akun kreator tersebut. Gitu, informasi yang aku dapatkan jauh ini baru seperti itu, tapi masih diuji coba di US, di Amerika Serikat. Mungkin nyampe ke Indonesianya ya bulan depan, ya siapa tahu mungkin 2 minggu lagi. Kita tunggu aja kabar dari Instagram selengkapnya. Jadi udah kayak YouTube, kan YouTube ada YouTube membership gitu ya. Nah, Instagram juga bakal ada. Ini Instagram tuh niru kemana-mana sebetulnya. Ini bisnis modelnya emang semuanya diambil. Reels ngambil Reels ngambil dari TikTok. Kita gibah Instagram dikit ya. Reels ngambil dari TikTok, Instagram story dari Snapchat. Terus juga apalagi tuh, sekarang membership ini mau dicomot fitur yang dari YouTube membership. Terus juga mungkin kedepannya bakal di Twitter, katanya Twitter juga bakal diambil tuh thread-thread yang kayak gitu tuh. Nah, itu bakal diadopsi
diadopsi juga sama Instagram. Jadi gak salah sih aku bikin konten pertama kalinya di Instagram, karena Instagram bakal panjang umur sih kayaknya, jadi gak bakal mudah bangkrut. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu saja ya yang bisa aku jawab dan aku share di Q&A kali ini ya, di session live kali ini. Buat kalian yang udah nyimak dari awal, dari tengah, ataupun yang baru join tapi udah dapet beberapa poin yang aku sampaikan, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Semangat terus buat kita belajarnya. Dan kalau misalnya suatu saat kalian ada semacam kendala dalam belajar, kadang aku suka iseng sih bikin konten dari request followers gitu ya, karena ya aku bikin konten juga menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi jangan sungkan untuk DM untuk Kak bahas tentang ini selanjutnya dong, atau apa, nanti aku usahain untuk bahas si topik itu. Kayak gitu. Makasih banyak buat kalian yang udah menyempatkan hadir di live-nya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Dan jangan pernah berhenti belajar cara belajar, karena sejatinya setiap harinya kita gak pernah berhenti belajar gitu ya. Oke, kedepannya kita akan live terjadwal ya, nggak kayak sekarang dadakan. Pokoknya stay tune aja, biasanya dikabarin di story kalau misalnya live terjadwal kayak gini. Oke, makasih banyak semuanya, selamat malam, sampai jumpa di live selanjutnya. Dadah.